Perokok, wanita hamil, orang dengan obesitas, dan yang memiliki penyakit tertentu berisiko mengalami pengentalan darah. Pengentalan darah yang terjadi dapat menghambat aliran darah, terutama yang menuju ke organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Pengentalan darah yang tidak ditangani dengan serius dapat mengancam nyawa. Dokter Ika Devi, ketemu lagi nih kita ya dok. Ini kita kali ini sebenarnya dalam rangka World Heart Day, Hari Jantung Sedunia kita ya dok ya, tanggal 29 September. Nah pas banget kita bahas waspada bahaya pengentalan darah. Tadi nih saya udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama adminnya Guardian tentang pengentalan darah ini, dan udah banyak banget pertanyaan, jadi kita langsung aja ya dok ya. Ya. Oke dok, sebelum bicara tentang pengentalan darah atau darah kental nih, mohon penjelasannya dulu nih dok tentang komposisi darahnya. Tadi tuh kalau saya terangin sekilas, saya bilang kalau air terus ditambah gula gitu ya, 1 gelas air ditambah gula, gulanya banyak kan jadi kental. Apa seperti itu? Silakan dok, komposisi darah. Ya, jadi darah itu kan banyak ya. Jadi ada faktor pembukuan darah gitu. Itu ada macam-macam faktor pembukuan darahnya. Kemudian ada komponen kepingan darah. Jadi misalnya seperti trombosit, kemudian ada eritrosit. Nah, di dalam yang namanya pembuluh darah, kalau memang ternyata ada masalah dari salah satu faktor itu apa aja? Misalnya faktor daripada pembuluh darah yang dinding pembuluh darahnya menjadi tidak halus. Nah, itu bisa mengakibatkan penggumpalan. Atau misalnya masalah dari eritrositnya. Eritrosit itu sel darah merah ya, teman-teman ya. Jadi misalnya sel darah merahnya itu dia bentuknya tidak sesuai bentuk eritrosit yang normal. Contohnya pada kelainan genetik, pada pasien-pasien talasemi, hemoglobinopati, itu kan bentuk sel darah merahnya nggak seperti biasanya gitu ya. Atau sickle cell disease, itu bentuknya kayak sel sabit. Nah, pada saat ada bentuk dari sel darah merah yang nggak seperti biasanya, itu bisa mengental. Atau trombositnya yang misalnya meningkat gitu ya. Jadi trombositnya tinggi banget, nah itu bisa mengakibatkan pengentalan darah. Macam-macam ya, jadi harus kita lihat pemicunya apa. Jadi di darah itu ada yang sel darah merah, ada sel darah putih, terus tadi ada trombosit keping darah gitu ya dok ya. Terus ada bagiannya yang cairnya juga gitu. Ya, cairan plasmanya itu ya, plasmanya itu mengandung faktor pembukuan darah. Oke, nah tadi penyebabnya juga bisa macam-macam. Nah, ada nggak penyebab dari gangguan genetik? Memang tadi yang kayak dokter bilang masalah dari bentuk sel darah merahnya yang udah memang tidak normal gitu. Berarti ada faktor dari genetik pengentalan darah ini dok? Ya, bisa dipengaruhi genetik. Ya, contohnya kalau yang genetik itu contohnya faktor pembukuan darahnya terkait faktor Leiden itu bisa. Ataupun misalnya pada saat sel darah merahnya bentuknya nggak normal, contohnya pada sickle cell disease, ya, atau pada thalassemia, itu kan tergantung ya, ada faktor-faktor genetik itu bisa mengakibatkan yang namanya pengentalan darah itu ya, tanda petik bisa orang mengatakan menurun gitu ya. Jadi pada orang tua dan pada anak. Nah, ada nggak dok tanda dan gejala nih dari pengentalan darah ini yang bisa kita, oh saya nih berarti darahnya kental, kan nggak kelihatan gitu di dalam tubuh. Ada nggak tanda-tanda gejalanya dok? Tanda-tanda dan gejalanya itu biasanya banyak yang nggak ketahuan ya, subtle ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu sebelum ada manifestasi. Jadi kita nggak bisa ngelihat gejala dini gitu, nggak bisa. Contohnya pada pasien saya ya, hari ini saya punya pasien dengan deep vein thrombosis. Jadi kakinya tuh bengkak, ternyata pada saat di USG ya, kita lihat pembuluh darahnya tuh ada penyumbatan. Jadi pada pasien dengan faktor risiko itu harus paham. Nah, untungnya hari ini topiknya mengenai pengentalan darah ya. Jadi di sini harapannya dengan Bapak Ibu belajar itu bisa tahu, saya ini masuk faktor risiko enggak? Jadi pada saat kita punya faktor risiko, maka kita harus aware. Contohnya diabetes, contohnya mereka yang menjalankan kemoterapi, itu semua faktor resiko. Mereka yang mager itu juga masuk faktor resiko loh.
Obesitas juga dok? Masuk obesitas karena biasanya kadang kan kolesterolnya tinggi gitu ya. Kolesterol kan juga lewat di pembuluh darah. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, otomatis akan lebih mengakibatkan darah menjadi kental. Nah, jadi tanda dan gejalanya ini jarang terlihat sebelum ada manifestnya. Contoh tadi berarti di deep vein, berarti dia varises gitu dok? Ya, deep vein thrombosis berarti kayak varises di venanya ya. Di venanya tuh mengalami pembuntuan. Jadi ada gumpalan darah di vena. Deep vein thrombosis banyak pada orang tua sih sebetulnya. Orang tua di atas 60 yang aktivitasnya kurang, yang nggak olahraga, yang dengan diabetes, kemudian merokok, hiperkolesterol, apalagi kalau ada faktor keluarga ya, jadi tambah banyak ya faktor resikonya. Nah ini juga udah banyak yang nanya, ibu hamil juga berisiko ya dok? Jadi betul. Pengentalan darah. Ya, jadi semua penyakit dengan gangguan hormonal, terutama yang terkait karena perubahan daripada hormon estrogen progesteron gitu ya, hormonal itu bisa mengakibatkan deep vein trombosis, trombosis atau faktor ini ya, pengentalan darahnya menjadi meningkat. Makanya pada ibu hamil itu harus waspada. Jadi ibu hamil itu makanya kadang kakinya bengkak, itu pasti di USG sama dokternya. Kemudian diminta untuk minum air banyak, tidak boleh mager pada ibu hamil ya, karena memang faktor resiko ibu hamil itu. Nah, pengentalan darah itu bisa dok cara mengatasinya dengan banyak minum air putih? Kalau cuman single banyak minum air putih tergantung penyebabnya. Ya, jadi kalau memang ternyata penyebabnya adalah karena kelainan genetik yang tadi misalnya sickle cell disease, jadi yang bentuk sel darah merahnya kayak sel sabit, ya mau dikasih air putih berapapun nggak akan mengubah faktor penyebab kan. Tapi dengan minum air putih itu membantu mengurangi resikonya, jadi agak mending dibandingkan mereka yang nggak minum kan, karena darahnya jadi tidak seberapa kental. Jadi analoginya itu kita bisa kasih ambil air terus kita kasih gula gitu yang banyak. Itu kan kelihatan ya seberapa kentalnya. Ya gambarannya di dalam tubuh kita tuh menyerupai itu. Jadi kalau misalnya kita punya diabetesnya tuh nggak terkontrol, selain dinding pembuluh darahnya rusak karena diabetes, darahnya menjadi kental sama seperti air yang dikasih gula. Iya. Nah kalau saat puasa dok nggak ada air yang masuk sampai belasan jam gitu, tapi kita nggak kena pengentalan darah. Nah itu ada apa di dalam tubuh kita sehingga tetap normal gitu pada orang yang umumnya memang normal, nggak diabetes, nggak tadi kolesterol, nggak obesitas. Kan sebetulnya tubuh itu punya kemampuan untuk homeostasis ya. Jadi kalau kita memang ternyata dalam kondisi normal, nggak ada faktor resiko, terus kita menjalankan fasting atau puasa, itu nggak perlu khawatir. Karena pada saat kita berbuka puasa atau pada saat pagi itu kemudian kita sahur, sebetulnya kan kita dapat asupan cairan ya. Dan cairan itu akan digunakan untuk kebutuhan tubuh. Nah, tapi pada pasien yang dengan faktor resiko, contohnya diabetes gitu ya, contohnya darah tinggi, contohnya kegemukan, kemudian dengan kolesterol yang tinggi, pada saat mau puasa itu sudah pasti dokternya aware dan wanti-wanti. Ya, jadi biasanya kalau mau puasa, Bapak Ibu, sebetulnya tidak semua orang itu menjalankan puasa ya. Jadi kalau menjalankan puasa tuh ada anjurannya kapan dengan kondisi medis Bapak Ibu tuh boleh puasa apa enggak? Contoh, saya kasih contoh misalnya pasien diabetes. Pasien diabetes itu kalau gula darah di atas 300 tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tidak dianjurkan ya, bukan berarti dilarang ya. Karena apa? Kalau gula darah di atas 300, pada saat menjalankan puasa, resiko gula darahnya semakin meningkat ataupun terjadi faktor resiko pengentalan darah. Karena darahnya sebetulnya kan gulanya udah tinggi ya. Nah, itu bisa meningkatkan resiko stroke, resiko serangan jantung, gitu. Nah, untuk tadi banyak kasusnya biasanya ke lansia. Sekarang kalau anak-anak dok, bisa nggak dia terkena atau mengalami pengentalan darah ini? Bisa, tetap kembali lagi faktor resikonya apa gitu ya. Faktor resikonya apa? Contoh pasien-pasien anak mungkin yang mereka menjalankan kemoterapi, kan ada ya anak-anak cancer. Nah, itu faktor resiko. Atau misalnya
anak-anak dengan kelainan genetik, dengan diabetes. Anak-anak sekarang kan banyak ya yang kena diabetes. Jadi diabetes ini sekarang bukan berarti penyakit orang tua, penyakit anak-anak banyak loh itu. Kalau ditemui di poli itu. Dan kalau sudah seperti itu ya faktor resiko. Merokok, anak-anak ada yang merokok ya sekarang ya. Nah dok, bagaimana nih cara kita bisa tahu kita kena kekentalan darah atau enggak? Pakai pemeriksaan apa dok yang harus dilakukan nih? Iya, jadi screeningnya biasa kita lakukan